Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman semua. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah yang ditunggu-tunggu ya, kisah dari Mas Dani SBR. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor Demit dari hutan di Jawa Timur. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu, sebuah mobil Honda Jazz berwarna merah tampak melintasi jalanan kota Bekasi yang macet. Suara klakson bersaut-sautan, kendaraan padat merayap perlahan. Di dalam mobil, suasana justru sunyi. Ali duduk di balik kemudi, sementara di bangku penumpang depan duduk Lili dan di belakang ada Ais. Ketiganya sedang dalam perjalanan menuju kampus mereka. Biasanya, perjalanan seperti ini diwarnai canda dan celoteh centil khas dari Ali. Namun pagi ini berbeda. Ali hanya fokus menyetir. Wajahnya datar, tak satu pun candaan keluar dari mulutnya. Keanehan itu pun disadari oleh Lili. Mami Yati, dari kemarin gue perhatiin kok lu diem aja sih. Biasanya juga lu paling rame ngomongin cowok ganteng yang lewat. Goda Lili sambil melirik Ali yang tetap dia menatap jalanan. Iya tuh Mami, biasanya Mami mah heboh pisan. Ini teh kenapa jadi manyun terus, saut Ais ikut penasaran. Ali menghela nafas pelan. Ia masih tetap fokus menyetir. Lalu perlahan ia membuka suara. Eka tuh lagi kepikiran deh guys. Kemarin tuh Eka ngalamin hal yang aneh banget, ucapnya Lili. Hah? Emang kenapa? Cerita dong, jangan bikin penasaran, tanya Lili serius. Ali menatap ke arah kaca spion sebentar, lalu kembali ke jalanan. Ia tampak ragu sejenak, lalu akhirnya ia menceritakan semuanya. Jadi begini dong Nek, kemarin pas Eka mau pipis ke toilet kampus, Eka tuh gak sengaja nyenggol dua cowok yang ngobrol di dalam pintu toilet. Awalnya tuh Eka udah minta maaf, tapi salah satu dari mereka malah marah-marah, terus narik kerah baju Eka. Eka kayak mau diperkosa, ujar Ali. Suaranya bergetar mengingat kejadian itu. Ya ampun, terus gimana lagi? Tanya Ais sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Ya kayaknya sih mereka lagi transaksi barang haram gitu deh. Soalnya kan Eko ngelihat kayak ada bungkusan plastik yang isinya pil sama yang isinya ijo-ijo kayak ganja gitu. Bener-bener nyeremin. Dia udah mau mukul Eko, tapi untung aja tiba-tiba tuh si Dira nongol terus nahan tangannya, ucap Ali, dan kini matanya menatap ke arah depan dengan sorot serius. Cowok itu udah mau mukul Eke, tapi untung aja tahu-tahu Dira nongol terus nahan tangan dia, ucap Ali. Kini matanya menatap ke depan dengan sorot mata serius. Dira? Maksud lu Dira kita? Tanya Lili heran. Ali mengangguk cepat. Iya, Dira. Tapi tuh dia kayak beda Li. Mukanya gimana ya? Kayak bukan Dira. Pokoknya nyeremin. Eka takut deh sama Desa. Eka gak berani ngeliat mukanya, serem. Nah terus Nek, yang lebih aneh lagi, pas si Dira didorong sama cowok yang tadi memukul Eka, dia tuh gak jatuh. Dira udah kayak tembok Nek. Malahan dia tuh dorong balik. Tuh cowok sampai jomplang kayak rengginang, ujar Ali. Kini suaranya bergetar. Jelas dia masih trauma. Lili dan Ais saling berpandangan. Mereka sama-sama terdiam. Ya Allah, eta teh seriusan Mi? Tanya Ais perlahan. Iya Cek. Abis itu tuh cowok kedua pada kabur. Terus Dira bantuin Eka bangun deh. Tapi aduh, Eka masih kebayang banget deh ekspresi mukanya si Dira waktu itu. Nyeremin banget sumpah. Kayak bukan Dira yang kita kenal Nek, ucap Ali sambil menggeleng pelan. Ya udah, gak usah diperpanjang.
Yang penting Mami kan gak apa-apa sekarang. Terus masalah ini gak usah dibahas di depan Dira ya. Takutnya nanti dia gak nyaman, saut Lili memberi arahan pada kedua temannya tersebut. Mobil itu masih melaju perlahan di tengah kemacetan. Kini ketiganya terdiam, masing-masing larut dalam pikiran sendiri tentang sosok Dira, sahabat mereka yang pendiam namun menyimpan sebuah misteri. Tak berapa lama, ketiganya pun sampai di kampus mereka, dan sesaat memasuki lobi, nampak Dira telah menunggu ketiganya di depan pintu lobi. Seperti biasa, Dira menyambut para temannya itu dengan senyuman kecil. "Hai Dira, masuk yuk," ajak Lili disusul senyuman dari Eis dan Ali. Namun, di situ senyuman Ali nampak dipaksakan karena sebenarnya Ali masih merasa takut dengan sosok Dira temannya itu. Beberapa jam pun berlalu. Di saat jam istirahat, mereka sempat berempat memutuskan untuk ke toilet. Di situ Dira nampak membawa tasnya. "Loh, kok lu bawa tas, Dir? Lu lagi dapet ya?" tanya Lili. "Enggak, Li," jawab Dira singkat. Di situ Lili tak banyak tanya dan membiarkan Dira membawa tasnya. Di tengah lorong menuju toilet, tiba-tiba saja keempatnya bertemu dengan dua orang pria yang kemarin ingin mengajar Ali. Di situ Ali langsung ketakutan. "Ya ampun, Nek, itu dua orang yang kemarin memukul Eke, gimana nih?" ujar Ali cemas. Namun sayang, kedua pria itu langsung melihat Ali dan teman-temannya tak ayal. Keduanya langsung menghampiri Ali. Mereka adalah Jos dan juga Radol, mahasiswa senior yang sering membuat onar. Bencong, sini lu!" teriak Radol. Saat itu suasana lorong menuju toilet memang selalu sepi sehingga keduanya memang sering berada di sana. "Aduh, gimana nih? Dira, coba deh lu kasih pelajaran lagi sama tuh dua orang. Kan lu kemarin yang bisa ngadepin mereka," ujar Ali meminta pertolongan Dira. Namun anehnya, di situ Dira nampak berbeda. Ya, Dira juga terlihat ketakutan, tidak seperti sosoknya yang kemarin sangat berani menghadapi Radol dan Jos. "Kok malah ikutan takut sih, Dir? Gimenong ini," ucap Ali panik. Lu cewek bertiga, siapa yang kemarin dorong gua? Hah? Kemarin kita lagi mabok, tapi sekarang udah sadar. Aku nggak lo? Kalau nggak, temen lu yang ini bakal gue tampol ini," ancam Radol sambil menunjuk ke arah Ali. Rupanya kemarin Radol dan Jos sedang berada dalam kondisi mabuk sehingga mereka tak tahu jika yang membuat Radol terpental adalah Dira. Apalagi lokasi di depan toilet waktu itu dalam keadaan gelap. Lili, Eis maupun Dira hanya terdiam tak menjawab karena ketiganya juga nampak takut ketika mendapat ancaman dari Radol. "Oh, gak ada yang mau ngaku? Oke, ujar Radol yang langsung meraih kerah baju Ali. Di situ dia pun ingin memberi sebuah tamparan keras pada Ali, namun lagi-lagi ada yang mencegahnya. Dari arah belakang terdengar teriakan memanggil nama Radol. "Radol!" Mendengar itu, Radol langsung menghentikan aksi. Di situ rupanya yang meneriaki namanya adalah Nani. Melihat itu, Jos langsung berbisik pada Radol. Dol, cabut," bisik Jos yang langsung ketakutan dan menarik Radol pergi dari tempatnya itu. "Ya ampun, Kak Nani, makasih ya," ucap Lili yang langsung mendatangi Nani dan memeluknya. Begitu juga dengan Eis yang mengikuti Lili dari arah belakang. Untung aja ada Kak Nani. Kalau nggak ada mah si Ali pasti bakal babak belur. Lili dan Eis nampak memeluk Nani. Di situ Nani pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lili pun menjelaskan mengenai kejadian kemarin yang melibatkan Ali dan Dira. Di situ tak lupa, Lili juga ikut memperkenalkan Ali dan Dira kepada Nani. "Ya, kenalin, ini Ali sama Dira," ujar Lili. Setelah berkenalan, Nani pun berkata, "Ya udah, sekarang kembali ke kelas ya. Soalnya waktu istirahat udah mau selesai. Nanti kalau ada apa-apa kabarin kakak aja ya," ujar Nani pada keempatnya. Di kelas, Lili pun memberitahu siapa sosok Nani kepada Ali dan Dira. Mami, tadi itu kan Nani pacar Bang Doni. Lu makanya jangan macem-macem. Dia itu udah nyelamatin kita tadi."
Iya, iya, Eke udah tahu sekarang. Terus Eke sekarang harus gimana dong? Eke kan gak bisa ngelawan perasaan Eke, saut Ali yang kemudian mengalihkan pandangannya pada arah Dira. Lagian nih si Dira, kalau sekarang ikut ketakutan sih, Nek. Kalau kemarin lu berani banget ngadepin tuh orang kedua. Tanya Ali keheranan. Dira tak hanya menjawab dan hanya memeluk tasnya. Ih, kamu tuh gimana sih, Mi? Masa nyalain Dira? Kamu kan laki-laki, harusnya mati kamu yang melindungi kita bertiga, sahut Eis membela diri. Udah, yang penting kan sekarang tuh dua orang udah kabur. Nanti kalau kita diganggu lagi, kita laporin aja sama Kanani, ucap Lili mencoba melerai teman-temannya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda di kampus, tampak Radol masih merasa kesal dan juga gusar. Ya elah Jos, gue kira tadi dosen, taunya cuma si Nani. Ngapain sih lu narik-narik gue? Tadi udah gue tampol tuh si Banci, sentak Radol. Radol, lu jangan pernah macem-macem sama si Nani. Pacarnya si Nani itu pernah ngajar Bang Anton. Wah gak mau urusan sama dia, ujar Jos menenangkan. Lah, wah takut. Gue udah kesel sama tuh anak baru, apalagi sama temen yang dorong gue. HP gue layar retak Jos, gue mau ganti dong, timpal Radol dengan nada kesal. Ya rupanya nama Doni cukup dikenal di kampus tersebut, terutama setelah insiden saat Doni beraksi menghajar Anton, jagoan kampus kala itu. Namun Radol tampak tidak begitu takut pada sosok Doni. Saat kejadian itu berlangsung, Radol memang sedang tidak berada di area kampus sehingga ia cenderung meremehkannya. Berbeda dengan Jos, dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Doni menghajar Anton hingga babak belur, dan karena saat itu Jos memilih berhati-hati. Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, suasana nampak seperti biasanya. Pak Slamet yang saat itu sedang mengatur parkiran melihat Doni sedang asik menikmati kopi dan rokoknya di pojokan bangku luar. Ya, memang Pak Slamet ini adalah tipe orang yang sangat suka sekali mengobrol. Apalagi jika melihat Bang Doni yang sedang sendirian, dia pun merasa tergugah untuk menemani sang bos demi untuk menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni, jawab Pak Slamet. Waalaikumsalam, jawab Doni singkat. Mas Doni, saya mau memberikan informasi menarik. Tadi tanpa sengaja saya melihat seorang wanita cantik nan bohai mampir ke tempat kita, Mas. Wajahnya ayu sekali, kulitnya putih bersih, pakaiannya pun terlihat modis. Di situ, Mas, sekonyong-konyong jiwa kelelakian saya muncul, Mas. Kira-kira menurut Mas Doni, apakah saya perlu untuk mengajak berkenalan atau tidak, Mas Doni? Karena sepertinya saya ini sudah jatuh hati sama dia, Mas. Kebetulan yang bersangkutan itu masih berada di dalam. Nah, itu mobilnya masih terparkir di luar, tanya Pak Slamet pada Bang Doni. Melihat itu, sebenarnya Doni malas untuk menjawabnya, namun karena Pak Slamet yang terus bertanya, dia pun harus memberikan pendapatnya. Ya kalau menurut saya mah terserah Pak Slem aja dah. Lagian kan Pak Slem statusnya juga lagi ndiri, ya kan? Tapi saran saya mah mending Pak Slem nyari cewek yang rada seimbang sama Pak Slamet. Hah? Cocok sekali Mas Doni. Kalau berbicara masalah keseimbangan, saya melihat perawakan wanita tadi itu cocok sama saya. Berat dan juga tinggi kami hampir seimbang, Mas Doni. Apalagi juga usianya sepertinya sudah kepala 4, sama dengan usia saya. Ungkap Pak Slamet sambil tersenyum. Ya elah, bukan seimbang masalah itu Pak Slem, tapi seimbang masalah status sosial. Lah kata Pak Slem, dia datang pakai mobil, terus cakep, terus putih. Maaf ya, bukannya saya mau ngerendahin Pak Slem. Ya ini mah yang kelihatan di mata doang ini. Coba lihat dah, lihat tangan Pak Slem. Tangan Pak Slem kayak kentang baru diangkat, blok. Habis gitu lihat dah kaki Pak Slem. Kaki Pak Slem udah kayak pacul pulang ngubur, kayak masih ada tanahnya tuh di jempol Pak Slem. Apalagi kali aja dia ada suaminya, berabe urusannya. Udah dah, mendingan kata saya mau gak usah, ujar Doni memberikan saran pada Pak Slamet. Waduh, padahal hari ini kepercayaan diri saya sedang naik, Mas Doni. Saya itu habis pakai minyak rambut Gatsby Urban Dry, sehingga menghasilkan gaya rambut yang rapi dan natural, dan juga terasa nyaman dan ringan di kepala saya. Saya sengaja
memakainya di hari ini untuk memikat para wanita yang datang ke sini. Kebetulan saya juga kan sudah lama sendiri, Mas Doni. Ungkap Paslem. Oh, begitu. Pantesan aja saya lihat dari jauh pala Paslem mencilak kayak burung kenari baru dimandiin. Ledek Doni mendengar itu bukannya marah. Pas Slamet hanya cengengesan, dia pun kembali bercerita. Asal Mas tahu ya, dulu kata mantan istri saya itu mirip seperti sosok Arjuna. Makanya dia kesengsem sama saya, Mas. Dan tidak hanya itu lagi, Mas. Ini ada pengalaman menarik. Waktu itu mantan istri saya itu ingin merasakan sesuatu, Mas. Ujar Paslem. Ngerasain sesuatu? Ngerasain apaan? Tanya Doni penasaran. Anu Mas, dia itu ingin merasakan. Aduh, bagaimana ya ngomongnya? Gimana rasanya kalau saya itu pakai kondom, Mas, seperti orang-orang lainnya, Mas? Ujar Paslem yang membuat Doni seketika terkejut. Bagaimana tidak? Dengan randomnya, tiba-tiba Pak Slamet menceritakan urusan ranjang dengan mantan istrinya kepada Bang Doni. Doni yang sedang menyeruput kopi saat itu langsung tersedak, kemudian tanpa merasa ada beban Pak Slamet melanjutkan ceritanya. Kebetulan saat itu, kata mantan istri saya, kalau kondom itu ternyata memiliki rasa varian yang bermacam-macam, seperti rasa-rasa buah-buahan, anggur, pisang, durian, dan jeruk. Ataupun ada juga rasa permen karet, coklat, ataupun vanila. Tapi masalahnya, mantan istri saya itu tidak suka, Mas, dengan aroma-aroma tersebut. Dia sukanya dengan aroma daun kemangi. Makanya, saya waktu itu berkeliling apotik dan juga supermarket untuk mencari kondom rasa kemangi. Tapi sayangnya, Mas, saya tidak mendapatkannya, Mas. Ujar Pak Slamet menceritakan masa lalunya. Karena merasa jengkel, Doni pun langsung berkata, ya Paslem salah, nyari kondom rasa kemangi bukannya di apotik sama di supermarket, tapi di tukang sayur. No, bilang aja mau beli kondom rasa kemangi. Nah, ntar sama tuh tukang sayur Paslem dikasih tuh kantong plastik bekas bungkus daun kemangi. Nah, terus tinggal dikasihin karet di ujungnya, dipas-pasin dah mau ukuran Paslem ya. Seketika Doni tersadar dengan perkataannya hingga membuat perutnya mual. Ya Paslem, saya ke dalam dulu. Roman-romannya perut saya enak. Duh, ada apa ya, Mas? Waduh, seperti Mas Doni salah makan atau tidak, Mas Doni ini masuk angin, sahut Pak Slamet cemas dalam hati. Doni pun bergumam, bukan salah makan, salah ngajak ngobrol orang ini gue mah. Sebelum Doni masuk ke dalam, Pak Slamet pun sempat berkata, oh iya Mas Doni, nanti saya akan menceritakan ketika saya dengan mantan istri saya mencoba gaya-gaya yang ada di dalam buku Kama Sutra ya, Mas. Itu sangat menarik sekali loh, Mas. Saya yakin Mas Doni pasti sangat suka. Ucap Pak Slamet antusias. Mendengar itu, wajah Doni datar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya menatap Pak Slamet. Di situ, Doni langsung buru-buru masuk ke dalam sambil menahan rasa mualnya. Sore itu, Nani tiba di kafe warung kopi Bang Doni. Ia datang bersama Bonis, Lili, Eis, Ali, dan Dira. Rupanya Bonis sudah lebih dulu mengenal Eis karena Gembul kekasih Eis beberapa kali mengajaknya berkunjung ke rumah Mas Zubaida. Selain itu, Bonis juga sudah berkenalan dengan Ali dan Dira. Saat itu, Doni yang sedang berada di area taman tampak sangat senang melihat kedatangan kekasihnya Nani. Namun, ekspresi Doni langsung berubah ketika ia melihat Ali berada di belakang Nani. Dalam hati, Doni bergumam, astagfirullah, dia datang lagi. Bang, lagi ngapain? Nani bawain rujak nih, yuk kita ngerujak bareng-bareng. Oh iya, udah kenalan belum sama temennya Lili dan Eis? Tanya Nani sambil tersenyum. Udah, jawab Doni singkat dengan raut wajah sedikit tegang. Ih Bang Doni, tomanya bagus banget Bang. Wah, Bonis bisa foto-foto di sini. Pas banget nih buat foto profil, ucap Bonis penuh semangat. Gila, ganjen banget lu, tutup soda, moto-moto melulu. Ntar muka lu tipis, banyakan dipoto, ledek Doni. Bang, please deh, jangan jadi laki-laki red flag ya. Cewek itu emang gitu, sukanya foto-foto. Usil banget sih, saut Bonis sewot. Akhirnya mereka semua pun berkumpul di taman sambil menikmati rujak yang dibawa Nani. Kebetulan Nani membeli cukup banyak, jadi bisa dibagi untuk semua. Di sana, perilaku Ali pun kini terlihat jauh lebih kalem dibanding biasanya. Ia tidak banyak tingkah, apalagi karena tahu bahwa Nani seniornya adalah kekasih Doni.
Obrolan pun mengalir. Mereka saling memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang masing-masing. Semua sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Dira selama ini menjalani homeschooling di rumahnya. Oh, jadi kamu selama ini sekolahnya di rumah? Oh iya, kalau sekolah di rumah berarti nggak punya teman seangkatan dong? Tanya Nani penasaran. Gak punya kak, makanya Dira seneng. Sekarang Dira punya banyak teman, jawab Dira sambil tersenyum malu-malu. Ya udah, mulai sekarang kita semua teman Dira ya, termasuk juga Bang Doni, Mas Gembul, dan seluruh penghuni warung kopi Bang Doni, saut Nani dengan penuh kehangatan. Dira langsung mengangguk bahagia. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat dirinya bisa memiliki banyak teman. Di sela-sela obrolan, Nani juga sempat menceritakan kejadian yang terjadi siang tadi di kampus kepada Doni. Oh iya bang, tadi mereka ini digangguin tuh sama si Radol sama Jos. Itu tuh dua mahasiswa pembuat onar. Mereka berdua dulunya anak buahnya si Anton. Mendengar nama Anton, Doni langsung bereaksi dengan wajah serius. Apa? Yang mana orangnya? Yang mana? Apa perlu abang samperin? Tanya Doni, suaranya terdengar penuh emosi. Gak usah bang, udah deh, abang jangan kayak jagoan lagi. Nani gak mau abang bikin keributan lagi di kampus. Nani malu tahu. Ucap Nani berusaha mencegah Doni agar tidak bertindak gegabah. Diam-diam, rasa kagum Ali terhadap Doni semakin bertambah. Dalam hati, Ali berkata, udah ganteng, jago berantem lagi. Emang Bang Doni cowok idaman Eke. Namun, Ali tetap menjaga sikap. Ia tahu diri. Dan yang terpenting, ia tidak mau mencari gara-gara dengan Nani. Emang tuh si Radol masih Jos biang kerok. Setahu Bonis mereka berdua tuh satu tingkat di bawah Nani. Samperin aja tahu bang, biar tahu rasa. Ucap Bonis tiba-tiba dengan nada emosi. Oh, jadi mereka berdua teh namanya Radol sama Jos, bekas anak buahnya siapa tadi teh? Oh Anton ya? Anton teh saha? Tanya Ais kebingungan. Anton itu dulu pernah gangguin Kanani. Dia itu seangkatan sama Kanani, tapi dihajar sama Bang Doni. Habis itu dia ketahuan bawa narkoba, dikeluarin dia dari kampus. Jawab Boni santai. Mendengar penjelasan itu, Ali langsung tak kuasa menahan komentarnya. Enak banget ya Kanani punya pacar Bang Doni. Udah ganteng, jago berantem lagi. Mami Yati mau dia punya pacar kayak Bang Doni. Lili yang duduk di sebelah Ali langsung menyenggolnya dengan kaki, memberikan kode agar Ali tidak berkata macam-macam. Sedangkan Doni yang mendengar suara Ali langsung merinding. Ia menimpali ucapan Ali sambil pucat. Iya, abang mau kawin aja sama Nani secepatnya. Pokoknya secepatnya. Abang apaan sih? Timpal Nani tersipu malu. Namun peringatan dari Lili rupanya tidak digubris oleh Ali. Dia tetap nyerocos tanpa terkendali. Pokoknya Yati doain yang terbaik deh buat Kanani sama Bang Doni. Tapi kalau nanti Kanani udah bosen, jangan lupa kasih aja ke Mami Yati, biar Yati terusin Bang Doninya. Mendengar itu, semua yang hadir langsung heboh tertawa. Nani bukannya marah, justru malah tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya ia hanya menganggap itu sebagai lelucon saja. Tapi tidak dengan Doni. Ia terlihat berkeringat dingin, ketakutan setengah mati karena suara Ali membuatnya merinding. Tiba-tiba Bonis nyeletuk. Ali, are you crazy? Udah gila lu ya? Lu kan laki-laki, masa mau sama abang gue sih? Please deh. Bonis gak kebayang punya kakak ipar laki-laki juga. Mulai sekarang gue gak mau manggil lu Yati, gua manggil lu tetap Ali biar lu berubah. Ucap Bonis langsung membuat Ali ciut dan menundukkan wajahnya. Ya kok Bonis maaf, kamu cuma bercanda, saut Ali pelan. Kemudian suasana pun kembali cair, dibalut candaan-candaan ringan dan suara tawarnya dari mereka semua. Bersamaan itu terasa hangat dan menyenangkan. Namun tidak demikian bagi Doni. Meskipun Nani duduk di sampingnya, Doni merasa tidak nyaman. Sesekali pandangannya beradu dengan Ali, dan setiap kali itu terjadi bulu kuduknya merebang. Doni merinding seperti sedang melihat hantu di siang bolong. Tatapan Ali yang penuh kekaguman justru membuatnya semakin gelisah. Hari mulai beranjak sore. Ali dan Dira pun bersiap-siap untuk pulang. Sebelum berpisah,
Ali nampak melambaikan tangan dan berpamitan, sedangkan Dira langsung masuk ke dalam mobilnya. Yati pamit dulu ya. Jaga diri baik-baik semuanya. Mah, ucap Ali dengan gaya centilnya yang kembali muncul sedikit demi sedikit. Nani dan yang lainnya hanya tersenyum melihat itu, sedangkan Doni langsung bersembunyi di balik sang kekasih. Kemudian kendaraan Ali dan Dira pun pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni, sedangkan Lili lanjut bekerja dan Eis yang menunggu sang kekasih gembul selesai dari pekerjaannya di hari itu. Tak lama kemudian Bonis pun pulang karena sudah ditelepon oleh Mas Zubeda. Bonis, lu jadi perawan layap bae ya? Pulang gak lu? Hah? Pulang, sentak Mas Zubeda dari balik telepon. Ya mak, juga Bonis lagi di kafenya abang, kagak kemana-mana, juga udah mau pulang, saut Bonis yang bergegas untuk segera pulang. Di situ, Bonis sempat menawarkan Nani memberikan tumpangan pulang. Karena ini mau pulang bareng gak? Tanya Bonis. Duluan aja Nis, kakak ada yang mau dikerjain di sini, tergampang nih pulangnya, jawab Nani. Kini tinggalan Nani, Doni, Eis dan Gembul yang nampak mengobrol di meja taman. Saat itu, Gembul telah selesai bekerja dan gantian Lili yang bertugas melayani para pengunjung kafe warung kopi Bang Doni. Wah, kayaknya abang tepat deh bikin taman. Soalnya kalau sore itu banyak pengunjung yang milih duduk di sini. Terus bikin kapasitas kafe kita jadi bertambah. Jadinya pemasukan kafe kita juga ikut bertambah bang, ungkap Nani. Iya Princess, alhamdulillah. Emang udah abang pikirin. Soalnya mah kalau sore sama malam di sini adem, anginnya semilir lagi, saut Doni. Namun tiba-tiba saja di situ Eis bertanya sesuatu pada Bang Doni. Bang Doni punten, Eis mau tanya. Kayaknya mah Bang Doni takut ya sama Ali. Mendengar itu, Doni pun sempat bingung. Namun, belum sempat menjawab pertanyaan itu, Gembul langsung menyali pembicaraannya. Bang Doni bukannya takut, Eis, tapi dia trauma. Katanya dulu pas masih kecil pernah dikejar-kejar sama bencong. So tau lu juga sama kan? Buktinya lu tadi ngindar mulu, lu timpal Doni sewot. Saya bukan menghindar bang, saya sibuk, saya kan lagi kerja, jawab Gembul berkilah. Alasan lu tuh sama aja sama gua, geli, ucap Doni merinding. Aduh Isti jadi gak enak sama Bang Doni. Udah bawa Ali ke sini, terus bikin Bang Doni gak nyaman. Eis sama Lili minta maaf ya bang, ungkap Eis menyesal. Eis ngapain minta maaf sih? Orang kayak itu emang macam-macam karakternya. Kebetulan sekarang kita punya teman yang karakternya kayak gitu. Mudah-mudahan setelah berteman sama kita Ali bisa berubah ya, ujar Nani menenangkan. Iya Isma kagak ngapa-ngapa. Emang abang kagak biasa aja. Soalnya abang gak pernah punya teman model kayak si Ali begitu, ungkap Doni. Sementara itu di tempat yang berbeda, Dira baru saja sampai di rumahnya. Seperti biasa, dirinya langsung menuju ke kamar untuk membersihkan diri setelah melakukan rutinitas harian di kampus. Malam itu, suasana di rumah besar bergaya Jawa milik keluarga Dira terasa sunyi. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan di halaman, dan suara binatang malam sesekali terdengar menyelip di antara kesunyian. Di dalam rumah, tepatnya di tengah rumah bergaya Jawa tersebut, terdapat sebuah taman yang terdapat pendopo. Di pendopo tua itu tampak Mbah Joyo dan Mbah Lastri, kakek dan nenek Dira, sedang duduk bersila. Dira sudah tidur, tanya Mbah Joyo kepada istrinya. Sudah, jawab Mbah Lastri singkat. Ya sudah, ayo segera kita lakukan ritual ini secepatnya. Jangan sampai dia tahu, ujar Mbah Joyo sambil mempersiapkan peralatannya. Di hadapan mereka sudah terdapat sesajen lengkap, bunga 7 rupa, kendi berisi air, serta kemenyan yang mengepul pelan. Aroma kemenyan menguar, menebar suasana mistis ke sekitaran. Mbah Joyo menunduk hikmat, melantunkan doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak lagi dipahami oleh generasi sekarang. Mbah Lastri memejamkan mata, bibirnya turut berkomat kamit mengiringi suara lirih sang suami. Sudah bertahun-tahun mereka melakukan ritual ini. Tepat setiap Kamis malam Jumat, tujuan mereka hanya satu, untuk menjaga cucu kesayangan mereka, Dira.
Usai bacaan terakhir, Mbak Joyo menyalakan lilin kecil dan meniupnya perlahan, lalu mengambil benda yang tampak seperti jimat berbungkus kain hitam. Dia menyerahkan jimat itu kepada Mbak Lastri. "Lastri, letakkan jimat ini di dalam boneka Dira untuk mengganti jimat yang lama. Seperti biasa, jangan sampai dia tahu," ujar Mbak Joyo pelan namun tegas. Rupanya Dira mempunyai sebuah boneka yang selalu dibawanya kemana-mana, dan di dalam boneka tersebut terdapat sebuah jimat yang dapat menjaga dan menenangkannya, yaitu adalah boneka yang sama yang menemaninya saat Dira mengalami kecelakaan dulu. Mendengar ucapan dari Mbak Joyo, Mbak Lastri pun mengangguk. Keduanya terdiam sejenak. Pikiran mereka melayang pada masa lalu, hari paling kelam dalam hidup mereka dan Dira. Beberapa tahun lalu, saat Dira masih duduk di bangku kelas 6 SD, ia mengalami kecelakaan tragis bersama kedua orang tuanya. Mereka bertiga tengah melakukan perjalanan liburan di kawasan hutan yang ada di Jawa Timur. Saat hujan deras mengguyur sore itu, mobil mereka terpleset dan terguling ke jurang kecil. 2 hari kemudian, tim penyelamat menemukan mereka. Kedua orang tua Dira telah meninggal dunia, sementara Dira selamat meski dalam kondisi linglung dan penuh luka. Sejak kejadian itu, Dira pun berubah. Dia menjadi sosok pendiam, tertutup, dan seringkali melamun. Tapi bukan hanya itu, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan. Pernah suatu malam, tanpa sebab, Dira mengamuk. Ia menghancurkan seisi rumah, membanting meja, menjatuhkan lemari, bahkan mendorong tubuh Mbak Joyo hingga terpelanting ke sudut ruangan. Yang sangat mengejutkan adalah kekuatannya di luar nalar. Beberapa orang dewasa yang mencoba untuk menenangkannya tak mampu melawan amukannya. Mata Dira saat itu seperti bukanlah mata seorang anak kecil, tajam, kosong, dan menakutkan. Keesokan harinya, Dira tidak mengingat apapun. Dia hanya menangis dan terus memeluk Mbak Lastri erat-erat, seolah ketakutan oleh sesuatu yang bahkan tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Merasa tak mampu menangani sendiri, Mbak Joyo pun pada akhirnya menemui seorang paranormal yang dulu pernah menolong keluarga besarnya. Dari situ, Mbak Joyo mendapatkan penjelasan. Ada sosok gaib yang merasuki Dira, sosok yang terpanggil akibat trauma dan luka batin mendalam pada diri Dira. Sejak itu, sang paranormal memberikan petunjuk agar Mbak Joyo melakukan ritual 1 bulan sekali di setiap malam Jumat. "Mbak Joyo, makhluk yang merasuki Dira ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mengusirnya, tapi aku hanya bisa meredamnya. Dengan catatan, Pak Joyo harus melakukan ritual setiap 1 bulan sekali dan meletakkan jimat di dekat Dira. Pastikan jimat tersebut selalu berada di dekatnya. Akan tetapi, jimat itu harus diganti setiap 1 bulan sekali juga," ungkap paranormal tersebut yang bernama Mbak Kardi. Kini, setelah bertahun-tahun kemudian, ritual itu pun tetap dijalankan dengan tekun. "Sampai kapan kita melakukan ini, Pak? Bagaimana nanti kalau kita sudah tiada? Siapa yang akan mengurus Dira?" tanya Mbak Lastri pelan. "Aku juga tidak tahu sampai kapan, Lastri. Tapi selama kita masih bisa berusaha, kita harus terus melindungi Dira. Dia itu cucu kita satu-satunya," jawab Mbak Joyo dengan tatapan sendu. Malam semakin larut dan aroma kemenyan kian menipis, menghilang bersama waktu. Namun rasa cemas di hati kedua orang tua itu tetap menggantung. Keesokan harinya, Gembul nampak mengantar Eis berangkat ke kampus. Hari itu Eis tak bareng dengan Lili dan Ali karena ingin mengambil paket yang nyasar ke Cibitung. "Mas Oji teh nggak apa-apa gitu nganterin Eis ke Cibitung pagi-pagi begini?" tanya Eis.
Yang gak apa-apa, Is. Jawab Gembul. Maaf ya Mas Oji, soalnya teh paket itu penting. Ungkap Is. Memangnya itu paket apaan ya? Tanya Gembul penasaran. Laptop Mas Oji, mau dipakai hari ini. Harusnya mah datangnya kemarin, tapi nggak datang-datang. Gue taunya malah nyasar ke Cibitung. Padahal mau dipakai hari ini di kampus. Ungkap Is lagi. Oh, berarti habis dari Cibitung kita langsung ke kampus ya? Ujar Gembul disusul anggukan dari Is. Setelah mengambil paket, Is dan Gembul pun tiba di kampus tepat waktu. Di situ, Is bertanya kepada Gembul, Mas Oji mau langsung pulang apa nungguin Is? Oh, Mas Oji nunggu aja. Tadi udah tukeran sip sama Rijal. Jadi Mas Oji masuk ke sore. Sekalian nanti pulang kuliah kita makan di luar ya. Soalnya udah lama kita nggak makan bareng. Ujar Gembul. Asik. Ya udah tuh, Is ke dalam dulu ya. Mas Oji tunggu aja di kantin. Saut Is sambil tersenyum. Kemudian Is menuju ruang kelasnya, di mana ketiga temannya itu sudah menunggu. Hari itu ada sesi khusus di mana seluruh mahasiswa baru diminta berkumpul di aula tanpa membawa tas atau barang bawaan. Setelah kegiatan selesai, para mahasiswa pun kembali ke kelas masing-masing. Namun, ketika Dira kembali ke tempat duduknya, dia mendapati tas miliknya tidak ada. Dira langsung panik. Tas itu bukan sekedar tempat menyimpan buku. Di dalam tas itu terdapat sebuah boneka kecil yang sangat berarti baginya. Wajah Dira seketika pucat. Ia berdiri mematung, keringat mulai mengalir dari pori-pori kulitnya. Ali, Is dan Lili menyadari perubahan ekspresi Dira. Dira, kamu kenapa Dira? Tanya Lili. Tas aku nggak ada, jawab Dira. Seketika Dira tiba-tiba saja menjerit dengan keras. Suaranya menggema hingga ke lorong-lorong luar kelas. Dia berteriak tak karuan, histeris, tubuhnya gemetar hebat. Mahasiswa lain yang berada di kelas langsung menoleh. Seketika suasana menjadi gempar. Astagfirullah, Dira, kamu kenapa? Gumam Is panik sambil berdiri. Dira mengamuk. Ia membanting kursi dan meja di sekitarnya. Beberapa senior dan juga dosen yang datang mencoba menenangkannya, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tenaga Dira luar biasa kuat. Semua yang mencoba memeganginya justru terpelanting ke lantai, seolah terlempar oleh kekuatan besar yang tidak terlihat. Ali berdiri terpaku, tak bisa berkata-kata. Sementara Lili dan Is hanya bisa memeluk satu sama lain karena takut melihat bagaimana sosok Dira yang pendiam kini berubah seperti makhluk buas yang tidak terkendali. Suasana kelas benar-benar kacau. Beberapa mahasiswa mulai berteriak histeris, sementara sebagian lainnya memilih menjauh takut akan terkena amukan Dira. Semua orang di dalam ruangan mulai yakin bahwa Dira sedang kerasukan. Gerakannya yang liar, kekuatan yang di luar nalar, dan juga jeritan-jeritan yang tak bisa dipahami membuat para mahasiswa dan juga dosen panik. Astagfirullah, ini udah gak wajar. Dia kesurupan, beneran kesurupan ini, teriak seorang senior sambil mundur ketakutan. Cepetan, cari orang yang bisa bantu. Ini bahaya ini, saut mahasiswa lain yang sibuk mencoba menghubungi petugas kampus. Di tengah kepanikan itu, Is pun teringat akan sesuatu. Matanya membelalak lalu menoleh cepat ke arah Lili. Gawat, kayaknya Dira teh bener-bener kesurupan. Iya, gua rasa juga begitu deh. Tapi kita harus gimana sekarang? Tanya Lili panik. Is mendadak teringat pada sosok kekasihnya Gembul yang kini sedang menunggu di kantin. Nalurinya langsung tergerak. Ada Mas Oji lagi nungguin Is di kantin. Is panggilin dia aja ya, ujar Is yang cepat-cepat meraih tasnya. Ada Mas Gembul ya? Yaudah cepet panggil dia, biar gue yang jagain Dira di sini, saut Lili tegas. Tanpa pikir panjang, Is pun langsung lari keluar ruangan menuju kantin tempat Gembul menunggu. Langkahnya cepat, bahkan hampir terjatuh karena tergesa-gesa. Dia harus segera membawa Gembul ke kelasnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada Dira atau orang lain di sekitar Dira.
Sementara itu di dalam kelas, amukan Dira belum juga mereda. Semua orang makin yakin kalau ini bukanlah sekedar emosi atau panik. Ada sesuatu yang gelap yang tengah mengendalikan tubuh gadis pendiam ini. Tak lama berselang, Eis kembali berlari ke arah kelas dengan nafas tersengal, tapi kali ini ia datang bersama Gembul yang langkahnya mantap dan wajahnya penuh kewaspadaan. Saat itu, orang-orang sudah berkerumun melihat apa yang terjadi, namun tak ada satupun yang mampu mengatasi kekacauan di dalam kelas tersebut. Itu Mas Oji, di sana si Diranya masih ngamuk, ujar Eis sambil menunjuk ke arah kerumunan mahasiswa yang menyingkir menjauh dari Dira. Gembul tak banyak bicara, dia langsung mendekati Dira yang masih menjerit-jerit tak karuan meronta dengan kekuatan di luar nalar. Beberapa dosen dan senior yang mencoba mendekat sebelumnya telah terpelanting, bahkan ada yang memar juga karena terbanting ke kursi atau dinding kelas. Namun begitu Gembul mendekat, sosok Dira tiba-tiba saja berhenti bergerak. Matanya menatap tajam ke arah Gembul, penuh amarah dan ancaman. Kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Gembul tidak menjawab. Dia hanya terus menatapnya tajam, lalu segera berkonsentrasi. Dengan khusyuk Gembul berdoa, mencoba menerawang dan mencari tahu tentang makhluk halus yang tengah merasuki Dira. Suasana kelas mendadak sunyi. Semua orang yang berada di sana terdiam menyaksikan Gembul yang berdiri kokoh di hadapan Dira. Seketika, Gembul seperti masuk ke dalam alam bawah sadar Dira di sana. Dia seakan berada di sebuah hutan berkabut pekat. Kabut itu seolah menutupi seluruh daratan, menciptakan suasana yang mencekam. Di antara kabut muncul sosok wanita cantik mengenakan pakaian ala kerajaan kuno. Dia tampak mengenakan mahkota dan selendang panjang berwarna merah. Saat melihatnya, Gembul langsung tahu inilah sosok yang telah merasuki Dira. Lebih baik kamu segera pergi, atau aku akan memusnahkanmu, ucap Gembul dengan tegas. Kamu pikir kamu siapa? Aku dan anak ini telah memiliki perjanjian. Kamu tidak bisa seenaknya mengusirku, ujar makhluk itu sambil tersenyum angkuh. Tiba-tiba saja Gembul mendapatkan kilasan penerawangan ke masa lampau, tepat saat Dira mengalami kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Dia melihat Dira kecil yang lemah dan terluka berat tergeletak di samping tubuh orang tuanya yang sudah meninggal. Di tengah kondisi antara hidup dan mati, muncul sosok wanita itu. Cak Ayu mau aku tolong? Bisik makhluk itu. Dira kecil yang polos dan ketakutan tak tahu apa-apa tentang siapa yang menawarkan pertolongan itu. Dia hanya bisa mengangguk mengira sosok tersebut adalah penyelamat. Dasar setan, kamu tahu dia masih kecil, kamu telah bohongin dia, sentak Gembul penuh emosi. Tak ingin membuang waktu, Gembul langsung menyerang. Di dalam itu, tubuh Gembul melesat seperti petir menabrak makhluk itu dengan serangan bertubi-tubi. Makhluk itu terkejut. Dia tidak menyangka dan langsung menyadari jika sosok Gembul bukanlah sosok sembarangan. Jeritan makhluk itu menggema, menyiratkan rasa sakit luar biasa dari serangan-serangan tersebut. Akhirnya makhluk itu pun musnah, atau begitulah yang dikira Gembul. Namun sesaat kemudian makhluk itu muncul kembali. Kali ini sosok itu nampak utuh, bahkan tersenyum sinis seperti tak pernah mengalami luka apapun. Gembul segera tersadar makhluk ini bukanlah makhluk sembarangan. Dia sudah menyatu dengan tubuh Dira, tak bisa begitu saja disingkirkan. Namun Gembul tak kehilangan akal. Ia masih memiliki satu ilmu untuk meredam makhluk halus yang sudah bersemayam cukup lama di dalam tubuh seseorang.
Gembul segera merapalkan doa-doa khusus, memusatkan energi spiritualnya untuk coba menenangkan Dira. Seketika, suasana di dalam kelas di kampus itu berubah. Dira yang sebelumnya mengamuk kini mulai melemah. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan-lahan ia terkulai lemas. Ya, Gembul berhasil. Meskipun makhluk itu belum terusir sepenuhnya, untuk saat ini ia berhasil meredam kekuatannya dan membuat Dira kembali tenang. Setelah Dira berhasil tenang dan tertidur, Gembul masih duduk di sampingnya, matanya terpejam, nafasnya teratur tapi keningnya sedikit berkerut. Dia seperti sedang mencoba masuk ke dalam ruang batin Benerawang, mencari tahu apa yang sebenarnya bersemayam di dalam diri Dira. Beberapa saat kemudian, Gembul membuka matanya perlahan, wajahnya pucat dan sedikit berkeringat. Hingga tiba-tiba muncullah Pak Didin, supir dari Dira yang langsung datang menghampiri Gembul. Kebetulan Gembul dan Pak Didin telah mengenal sebelumnya ya. Saat Dira menyambangi kafe warung kopi Bang Doni, Gembul sempat berkenalan dengan Pak Didin. Mas Gembul, gimana keadaan Nondira? Tanyanya cemas dengan suara yang agak tersengal-sengal. Gembul menjawab, Alhamdulillah Pak Didin, Dira sudah tenang. Mungkin sebaiknya Dira dibawa pulang saja biar dia bisa istirahat. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gembul, ujar Pak Didin yang segera langsung membopong tubuh Dira untuk dimasukkan ke dalam mobil. Dengan dibantu oleh mahasiswa lainnya, Pak Didin membawa Dira masuk ke mobil untuk kemudian dibawa pulang ke rumah. Hari itu, Gembul berhasil menjinakkan makhluk halus yang bersemayam di tubuh Dira. Namun Gembul sadar jika itu semua hanyalah bersifat sementara. Sosok makhluk itu telah menyita pikirannya, sehingga Gembul harus berpikir keras untuk bisa menyingkirkan makhluk halus tersebut selama-lamanya dari tubuh Dira. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, di sini akhirnya ya sosok Dira. Ternyata Dira ini memiliki kekuatan yang tidak terduga ya. Dan ini justru boneka ini loh yang sering dibawa-bawa Dira, yang ditaruh di tasnya ini adalah media untuk meredam kekuatan Dira agar tidak muncul, karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan bagaimana ternyata kakek dan nenek Dira ini melakukan ritual di setiap malam-malam tertentu, yang mana ini sebagai kayak apa ya, kayak jimat itu untuk meredam Dira. Jadi setiap malam-malam tertentu ritual, nah jimat ini diganti dimasukin lagi ke boneka itu, yang mana boneka itu selalu dibawa pergi oleh Dira kemanapun Dira pergi, yang mana pada akhirnya di kampus tasnya Dira hilang tuh. Sehingga itu bonekanya nggak ada, udah jimatnya berarti kan jauh tuh. Muncullah sosok itu. Untunglah pada saat itu muncullah Mas Oji alias Gembul. Waduh, pas banget nih Gembul pas lagi nganterin ya kan, nganterin Eis ya kan, nganterin Eis. Jadi akhirnya di sini Gembul yang terpaksa turun tangan. Tapi di sini Gembul tidak bisa langsung menghilangkan sosok itu atau membakar demit itu, tapi di sini Gembul sifatnya meredam ya, hanya meredam, paling tidak menjinakkan untuk sementara, dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa benar-benar dihilangkan ya. Luar biasa sekali. Oh ya, ada beberapa teman-teman yang pro dan kontra ya terkait masalah Ali atau Mami Yati ya, tapi ya kalau saya pribadi sih saya melihat di sini itu memperkaya saja ya, memperkaya tokoh yang ada di WKBD atau warung kopi Bang Doni ini. Tapi ya seperti itulah Mas Dani Esber, saya nggak mau mengintervensi juga ya. Kayak toko Gomang tiba-tiba hilang, Ivo juga jarang muncul, diganti lagi dengan toko yang baru, dan saya yakin juga sih untuk Ali Velayati juga kedepannya akan bisa out juga ya. Tapi mudah-mudahan nggak lama, saya pegel juga bawain masalahnya ya. Tapi kalau Pak Aslem sih saya jujur, walaupun ngeselin tapi bercandanya rada gak enak tadi ya. Overall buat Mas Dani SBR, semangat terus berkarya, ditunggu terus untuk kisah-kisah warung kopi Bang Doni. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan permintaan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.